Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Andra. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi Matematika SIMA UI Program Saintek tahun 2018. Ikuti pembahasannya sampai selesai dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tanpa berlama-lama, kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Soal nomor 1 adalah soal bentuk suku banyak. Maka kita tahu bahwa teorema sisa itu adalah nilai sisa sama dengan nilai fungsi jika pembaginya disubstitusi. Contoh, ini sudah saya faktorkan, x plus 2, x min 1, berarti di sini x-nya sama dengan minus 2 dan x-nya sama dengan 1. Oke, dari 2x itu kita substitusikan, maka akan didapatkan nilai f min 2. Nah, itu kita substitusikan di sini. A kali min 2 berarti min 2A ditambah dengan B. Kemudian ada 1 berarti F1. Berarti 1 kali A berarti A ditambah B. D. Yang bawah juga sama. Yang ini ada X3 berarti F3 didapatkan menjadi 2B kali 3 berarti 6B ditambah A min 1. F1 didapatkan menjadi 2B ditambah A min 1. Oke, dari atas dan bawah ini yang sama adalah F1. Nah, karena sama maka saya jabarkan di sini nih. Nah, oke, maka didapatkan A plus B dari F1 yang atas nilainya akan sama dengan yang bawah, 2B plus A minus 1. A dengan A ini habis. Oke, sehingga jika saya pindah maka didapatkan 2B kurangi B adalah B, nilainya 1. Oke, dari sana kita sudah mendapatkan nilainya. Kemudian di sini sudah ada keterangannya bahwa F min 2 bernilai 7. Maka kita masukkan di sini. Nah, ini bernilai 7 nih. Didapatkan hasilnya min 2A plus B bernilai 7. Nilai B-nya adalah 1, berarti min 2A ditambah 1 sama dengan 7. 7 kurangi 1, 6, berarti nilai A-nya adalah minus 3. Sehingga pertanyaannya adalah A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya adalah min 3 kuadrat, ditambah dengan B-nya adalah 1 kuadrat, didapatkan 9, ditambah 1, sama dengan 10. Sudah selesai, itulah jawabannya. Soal nomor 2, soal pendaksamaan, maka solusinya untuk bentuk yang mutlak seperti ini kita bisa menerapkan operasi dasar atau kita bisa menerapkan bentuk kuadrat. Tetapi saya pakai cara lain karena tujuan kita adalah mencari jawaban yang sesuai, maka kita pakai uji titik. Nah, cara ujinya kita harus cerdas. Kita lihat di sini dari opsi ABD ini kurang dari 4, kurang dari 3, kurang dari 3. Sementara CE ini lebih dari 4, lebih dari 3. Maka saya cek. Misal X-nya saya pilih di sini 5. Kenapa? Karena 5 itu lebih dari 4 dan lebih dari 3. Oke, kita masukkan X-nya 5, didapatkan 16, dikurangi 5 kuadrat. Apakah lebih kecil sama dengan dari 5 ditambah 4? Kita tahu bahwa 16 dikurangi 25 adalah minus 9, lebih kecil daripada 9, berarti ini benar. Nah, jika benar, maka yang punya unsur X5 berarti benar. Yang tidak punya berarti salah, berarti opsi A salah, opsi B salah, dan opsi D salah karena ini kurang dari 5 semua ya. Oke, tinggal dua opsi C sama E. C sama E itu yang membedakan adalah X3. Jika E ini 3-nya ikut tetapi di C 3-nya tidak ikut. Kita masukkan X sama dengan 3 ke dalam persamaan. 16 dikurangi 3 kuadrat apakah lebih kecil daripada 3 ditambah 4? Kita hitung 16 dikurangi 9 adalah 7, lebih kecil sama dengan 7 berarti benar. Sehingga yang punya X3 benar. Maka C salah, maka jawabannya yang E. Sudah selesai, itulah jawabannya. Maka tugas kita adalah mengubah ke dalam bentuk yang sama. Contoh, jika ini sin ini cos, maka sinnya kita ubah dalam bentuk cos, yaitu dengan pakai identitas sin kuadrat bernilai 1 min cos kuadrat X. Sehingga jika saya kalikan 2 didapatkan 2 min 2 cos kuadrat X dikurangi dengan cos X bernilai 1. Kemudian saya pindah ke kanan semua, berarti 0 sama dengan ini menjadi plus 2 cos kuadrat X, ini menjadi plus
cos X, ini 1 dikurangi 2 adalah minus 1. Berikutnya kita faktorkan 2 cos X, ini adalah cos X, didapatkan ini adalah plus 1, ini min 1 ya. Maka nilai cos X-nya sama dengan setengah atau nilai cos X-nya sama dengan min 1. Nah, dari sana kita bisa menentukan nilai X-nya, tetapi yang diminta dia harus di kuadran 1 sama 2. Maka cos yang bernilai setengah itu yang pertama adalah 60, yang kedua adalah 300 ya, tetapi dia di kuadran 4, maka tidak kita ambil. Cos yang kedua bernilai min 1 berarti nilai X-nya adalah 180. Masih ada di sini. Saya beri nama ini X1, ini X2. Pertanyaannya adalah X1 ditambah dengan X2. Berarti 60 tambah 180 adalah 240. Sudah selesai, itulah jawabannya. Solusi yang pertama adalah kita substitusi dulu X-nya min 3 ke dalam persamaan fungsinya. Didapatkan di sini menjadi 1 per min 3A ditambah dengan 1/3 B 1/3 dibagi dengan ini min 3 pangkat 3 adalah min 27B ditambah 27 hasilnya sama dengan min 1/3 pangkat 5. Oke, langkah yang pertama adalah kita harus mengubahnya ke dalam bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Berarti yang ini kita anggap 0, maka didapatkan 1 per min 3A ditambah dengan 1/3 sama dengan 0. Kalau kita pindah didapatkan adalah 1/3A sama dengan 1/3, berarti nilai A-nya sama dengan 1. Dan dengan cara yang sama, min 27B sama dengan min 27, ini saya pindah, maka nilai B-nya adalah 1. Sehingga pertanyaannya adalah A tambah B. 1 tambah 1 berarti 2. Oke, sudah selesai. Itulah jawabannya. Soal berikutnya adalah soal bentuk integral. Maka kita sudah punya informasi yang pertama adalah integral 630 fx dx 30. Yang kedua adalah kita bertanya ini. Oke, tugas kita sekarang menyamakan antara bentuk yang kanan dengan yang diketahui. Maka yang pertama adalah misalkan dulu. Jadi ini saya misalkan U katakanlah. Jadi U sama dengan 3Y plus 3. Karena ini DY berarti kita turunkan U turunannya adalah 1 DU. 3Y turunannya adalah 3, variabelnya adalah DY. Sehingga bisa kita simpulkan DY itu adalah DU dibagi 3. Oke, karena tadi pemisalan otomatis nanti batasnya juga akan berubah. Nah, batasnya akan berubah sesuai dengan pemisalan. Jadi kalau misalkan Y-nya ini awalnya 1, maka sekarang dengan variabel U masukkan sini 3 kali 1 tambah 3 berarti 6. Jika Y-nya sama dengan 9, yang ini kita masukkan ke sini 3 kali 9 27 ditambah 3, U-nya jadi 30 sekarang. Maka integral dari 19 F3Y plus 3 DY ini sekarang berubah menjadi 1 menjadi 6, 9 menjadi 30, F3Y plus 3 menjadi FU, DY kita ganti DU per 3. Sehingga 3-nya maju menjadi 1/3 integral 6 sampai 30. Sekarang karena variabelnya sama, saya ganti X sekarang. Fx kalikan dx. Jadi kalau kita ganti ini juga ganti ya. Maka didapatkan 6 sampai 30 Fx dx hasilnya ini. Nah, kemudian kita hitung, kita kalikan 1/3 dikalikan 30 sama dengan 10. Sudah selesai, itulah jawabannya. Kita misalkan dulu 3 pangkat X sama dengan A, 5 pangkat Y sama dengan B, sama dengan 18. Ini adalah bentuk persamaan linear dua variabel. Kita bisa menggambar pakai konsepnya. Maka untuk mendapatkan nilai maksimum dari perkalian, itu hubungannya adalah setengahnya. Jadi didapatkan nilai A, itu setengahnya dari 18 berarti 9. Nilai B-nya juga setengahnya yaitu 9. Maka pertanyaannya adalah 3 pangkat X, 5 pangkat Y yaitu A kali B. Karena ini tadi kita misalkan, didapatkan adalah 9 kali 9 adalah 81. Sudah selesai, itulah jawabannya. Nah, tetapi kalau kita ingin menggunakan konsepnya, kenapa sih kok didapatkan 9? Konsepnya dari sini. Maka yang pertama kita misalkan dulu. Jadi B itu sama dengan 18 min A, maka kita substitusikan ke sini.
kita mencarikan nilai AB-nya. Berarti A dikalikan B-nya 18 min A, maka didapatkan 18A min A kuadrat. Kita tahu untuk mendapatkan maksimum berarti turunan sama dengan 0 ya. Kita turunkan, didapatkan di sini 18A, ini adalah 18 dikurangi 2A sama dengan 0, maka didapatkan 2A sama dengan 18, maka nilai A-nya 9. Jika nilai A-nya 9, 9 ditambah berapa jadi 18, berarti nilai B-nya juga 9. Maka nilai dari A kali B adalah 9 kali 9 adalah 81. Sudah selesai, inilah jawabannya. Fungsinya di atas sumbu X atau istilahnya adalah definite positif. Definite positif itu cirinya ada dua. Yang pertama A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Oke, kita cek dulu nilai A-nya. Nilai A-nya adalah yang ini. Nah, berarti A-2 lebih dari 0, maka nilai A lebih dari 2. Yang kedua adalah D kurang dari 0, yaitu B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya kita substitusikan, yaitu ini kita kuadratkan ya. Akar 3 kuadrat jadi 3, kemudian sisanya tinggal 1 min A kuadrat dikurangi dengan 4, A-nya adalah ini, A-2 dikalikan dengan A-2 kurang dari 0. Kita hitung, ini jadinya 3, 1 min 2A plus A kuadrat dikurangi 4, ini dikuadratkan jadinya A kuadrat minus 4A ditambah 4 kurang dari 0. Kita hitung, 3 kali A kuadrat adalah 3A kuadrat dikurangi 4A kuadrat yaitu min A kuadrat. 3 kali min 2 adalah minus 6, min jadinya plus 16, jadi minus 6 ditambah 16 adalah plus 10A. Kemudian 3 kali 1 3, min 4 kali 4 min 16, 3 dikurangi 16 adalah minus 13 kurang dari 0. Kemudian saya kali min semua, jadinya A kuadrat min 10A ditambah 13. Gunakan rumus kuadrat ya. Maka nilai A12, A pertama dan kedua adalah min B, berarti 10 plus minus akar B kuadrat yaitu 100 min 4, A-nya 1, C-nya 13. 1 kali 13 kali 4 itu adalah 52 dibagi dengan 2A. Oke, sehingga didapatkan A-nya 1 ini ya. 10 plus minus 100 dikurangi 52 itu adalah 48. Akarnya adalah 4 akar 3 ya. 4 akar 3 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya nanti ada 2 dibagi 2 jadinya 5 plus 2 akar 3 dibagi 2 jadinya 5 min 2 akar 3. Maka solusinya ada dua, kita bisa menggunakan eliminasi atau substitusi. Tetapi langkah yang pertama adalah kita ubah mereka ke dalam bentuk variabel yang sederhana. Jadi seperti ini saya ubah bentuknya menjadi A plus B sama dengan 2 ditambah C. Oke, karena di sini ada kuadrat, maka ini saya kuadratkan ya. Kiri saya kuadratkan, akibatnya yang kanan juga kuadratkan. Sehingga hasilnya saya tulis di sini menjadi A kuadrat plus 2AB ditambah dengan B kuadrat sama dengan 4 plus 4C plus C kuadrat. Oke, di sana dengan cara yang sama ini juga kita ubah bentuknya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2 plus 4C kuadrat. Maka nilai ini dan nilai ini saya ganti ini 2 plus 4C kuadrat. Sementara 2AB ini, nah AB-nya kan bernilai ini nih. Nah, ini kita gantikan ke sini sehingga didapatkan 2 dikalikan 3/2 C kuadrat sama dengan hasilnya tetap yang kanan
yaitu 4 ditambah dengan 4C plus C kuadrat. Oke, dari sana kita menggunakan operasi aljabar. Ini habis 4C kuadrat ditambah 3C kuadrat berarti 7C kuadrat dikurangi C kuadrat berarti 6C kuadrat ya. Ini 4 pindah jadi minus 4C. Yang ini 2, ini 4. 2 dikurangi 4 adalah minus 2 sama dengan 0. Saya bagi 2 didapatkan 3C kuadrat min 2C min 1 sama dengan 0. Saya faktorkan 3C, ini C, ini adalah min 1, ini plus 1 ya. Maka nilai C-nya adalah min sepertiga atau nilai C-nya sama dengan 1. Sehingga dari sana kita bisa melihat yang memenuhi adalah yang 1. Sudah selesai, itulah jawabannya. Berikutnya adalah soal lingkaran. Ini kalau saya ilustrasikan kira-kira gitu gambarnya ya. Yaitu lingkarannya menyinggung sumbu X, kemudian dilalui garis X sama dengan min 2 pusatnya. Maka kalau dia menyinggung sumbu X, bisa saya simpulkan ini pusatnya, X-nya adalah min 2 dan menyinggungnya dia berjarak 1. Berarti bisa saya ilustrasikan di sini ke bawah adalah min 1 karena pusatnya di kuadran 3. Sehingga pusatnya bisa saya tuliskan adalah min 2, min 1 ya. Berjarak 1 tapi ke bawah tetapi minus. Oke, dari sana ini lingkaran. Jari-jarinya adalah dari pusat ini ke garis singgung ini. Nah, ke garis singgung sumbu X berarti jaraknya ini itu adalah 1. R-nya sama dengan 1. Dari sana otomatis dari garis yang warna hijau ini ke pusat lingkaran itu juga R-nya juga 1. Kita menggunakan rumus jarak titik ke garis ya. Maka didapatkan R sama dengan mutlak. Ini saya tulis berarti SX dikurangi Y dibagi dengan akar. Ini koefisiennya X kuadrat ditambah dengan ini min 1 kuadrat dimutlakkan karena jari-jari mesti positif. R-nya 1 saya masukkan ke sini, didapatkan SX-nya saya ganti ini. Nah, min 2 kali S berarti min 2S, min 1 kali min 1 jadinya plus 1 dibagi dengan akar S kuadrat ditambah dengan 1 ya. Kalau sudah kita kalikan silang, maka didapatkan di sini hasilnya adalah akar S kuadrat ditambah 1 sama dengan mutlak min 2S plus 1. Kemudian kita kuadratkan, kedua ruas didapatkan S kuadrat plus 1 sama dengan kuadratnya 4S kuadrat min 4S ditambah dengan 1. Kita pindah ke kanan, 0, ini 4S kuadrat dikurangi S kuadrat, 3S kuadrat min 4S, 1 kurangi 1 habis. S-nya saya keluarkan, jadinya 3S dikurangi 4. Maka yang ini S-nya sama dengan 0, tetapi tidak mungkin. Yang ini S-nya sama dengan 4/3. Sehingga pertanyaannya adalah 3S. 3 kali 4/3, yaitu 3 dikalikan 4/3. Kita habiskan, sehingga jawabannya adalah 4. Sudah selesai, itulah jawabannya.